penyelidikan dari logika atau mantik ini kawan-kawan tidak lain adalah mencari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Oke, kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan cerita buku Logika karya Dr. Andus Haji Munirin. Kemarin sudah dua subbab dalam diskursus pendahuluan, dalam pembahasan pendahuluan, yaitu yang pertama dua hari yang lalu, kesempatan yang lalu itu berbicara tentang arti dan sejarah singkat logika. Maka selanjutnya ada arti ilmu, dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan masih dalam pokok pembahasan yang sama, pendahuluan ya, bab 1 pendahuluan, subbab ketiga yaitu berbicara tentang arti pikiran. Jadi ada satu pertanyaan sebelumnya dalam arti ilmu, kiranya apakah medan penyelidikan logika tersebut dan rumusan apa yang hendak diusahakan dari logika. Jadi logika kawan-kawan itu mempelajari apa kawan-kawan? Dia mempelajari hukum-hukum. Jadi pelajaran yang ada dalam logika itu adalah dia akan berbicara tentang hukum-hukum. Ada lagi patokan-patokan. Kemudian rumusan-rumusan berpikir. Itu yang kemudian dipelajari oleh logika. Dia akan berbicara tentang hukum-hukum, patokan-patokan, dan rumusan-rumusan dalam berpikir. Adapun logika, selain logika ada namanya psikologi. Psikologi juga membicarakan aktivitas berpikir kawan-kawan, cuman harus berhati-hati membedakan logika dan berpikir dan psikologi. Kalau psikologi itu mempelajari pikiran dan kerjanya tanpa menyinggung salah benar. Jadi dia psikologi juga akan berbicara tentang pikiran dan kerjanya, pikiran dan cara kerja pikiran. Namun psikologi tidak, ya kawan-kawan, tidak ada urusan dengan salah benar. Salah dan benar. Ini yang perlu dibedakan di sini. Kalau kemudian salah benar ini adalah urusannya logika. Kenapa logika? Karena ini logika punya aturan-aturan, patokan-patokan, dan rumusan-rumusan berpikir. Untuk konsep salah benar ini dalam kerangka hukum, patokan, dan rumusannya, tidak dalam dimensi dinamisasi kehidupan, tapi dalam dimensi patokan-patokan, hukum-hukum patokan, hukum-hukum patokan, rumusan-rumusan dalam berpikirnya, sehingga sifatnya dinamis dalam dimensi aktivitas berpikir. Maka kita dapat mengetahui kerangka berpikir seorang dilihat daripada patokan atau hukum yang kemudian dipakai dalam logika. Jadi itu tadi perbedaannya kawan-kawan. Hati-hati dalam membedakan antara logika dan psikologi.
kiranya begitu kan kawan. Jadi eh, logika ini perbedaan selanjutnya, dia kalau dalam pikiran kerja psikologi dia kemudian mempelajari cara berpikirnya, pelajari cara berpikir. Kalau logika tidak, logika itu kemudian tidak mempelajari cara berpikir dari berbagai ragam yang kemudian ada dalam psikologi. Namun logika lebih di ranah praktisnya tadi, karena punya hukum-hukum, punya patokan, dan punya rumusan-rumusan. Jadi banyak kemudian jalan pikiran yang kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, keyakinan, kelompok, pribadi sendiri, pergaulan dan sebagainya. Itu perlu kemudian kita cek dengan hukum-hukum atau patokan yang kemudian ada dalam logika. Karena logika mempelajari hal-hal tersebut. Jadi logika kemudian menyelidiki, kemudian menyaring, kemudian menilai pemikiran-pemikiran yang muncul kira-kira gitu. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk mencari kebenaran. Biar apa? Kebenaran ini tidak kemudian dipengaruhi oleh kelompok atau emosi individu. Itu kawan-kawan, atau keinginan personal. Karena itu tadi kawan-kawan, kalau logika itu kemudian punya aturan, patokan, hukum-hukum yang harus ditaati kawan-kawan. Kenapa harus ditaati? Biar kita punya konsep kerangka berpikir yang benar, efisien, dan teratur. Kalau kita punya hukum-hukum, punya patokan dan rumusan dalam berpikir, maka kita punya kerangka berpikir yang benar, efisien, dan teratur. Sehingga ada dua objek penyelidikan logika. Objek daripada penyelidikan dari logika, yaitu yang pertama adalah pemikiran sebagai objek material. Dan yang kedua, patokan-patokan, hukum-hukum, hukum dalam apa kawan-kawan? Hukum dalam berpikir yang benar sebagai objek formalnya. Jadi yang formal itu adalah hal-hal yang ini kawan-kawan, hukum-hukum, patokan, rumusan berpikir. Itu objek penyelidikan dalam objek formal. Sedangkan pemikiran objek yang material, sesuatu yang materi. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, mungkinkah kita mempelajari sesuatu yang gaib? Kira-kira begitu. Mungkinkah kita mempelajari sesuatu yang gaib? Padahal manusia itu sendiri kan antara jasmani dan rohani. Sehingga butuh hal yang materi untuk menentukan sesuatu yang gaib tadi. Tanpa materi kita tidak akan mengetahui yang gaib, kira-kira gitu. Maka pikiran yang gaib itu harus bisa ditransferkan dalam bentuk materi.
Nah, sehingga pikiran itu kan bentuknya gaib. Maka untuk mengetahui pikiran kita harus bentukkan dalam gaib berupa apa? Perkataan atau ucapan atau tulisan atau isyarat-isyarat lainnya. Nah, jadi itu kan pikiran itu kan bentuknya gaib. Untuk mengetahui gaib maka kita harus buat materi. Untuk bentuk materi dalam bentuk pikiran itu bisa berupa perkataan, tulisan, atau syarat-syarat, isyarat-isyarat. Isyarat ini kan perkataan yang dipadatkan atau isyarat-isyarat, sehingga isyarat ini juga merupakan perkataan juga sebenarnya, tidak berbeda. Jadi pikiran dan perkataan itu identik, kiranya begitu. Itu kiranya kawan-kawan. Jadi pertanyaan, mungkinkah kita mempelajari barang gaib yang disebut pikiran? Kira-kira pikiran itu kan barang yang gaib. Sehingga pikiran itu bisa harus sesuatu yang imateri harus dibuat dalam materi, sehingga pikiran bisa berupa perkataan, tulisan, atau isyarat-isyarat. Sehingga dalam bahasa Munirin ini pikiran dan perkataan itu sesuatu yang identik. Pikiran itu sama dengan perkataan, sehingga pikiran itu perkataan dan perkataan itu adalah pikiran. Itu kiranya kawan-kawan. Sehingga susunan kata-kata, jadi susunan kata-kata yang memuat pikiran itu disebut dengan proposisi. Jadi susunan kata-kata yang memuat pikiran itu disebut proposisi. Ada beberapa kata yang memuat pikiran itu kawan-kawan, itu proposisi. Jadi pengetahuan kita itu tidak lain adalah kumpulan daripada informasi proposisi. Kira-kira begitu. Jadi kumpulan kata-kata yang memuat pikiran kita itu kumpulan informasi yang memuat proposisi. Jadi itu kan. Jadi aktivitas berpikir kita itu kawan-kawan, aktivitas berpikir manusia khususnya itu selalu dalam aktivitas membandingkan, menganalisis, serta paling ya menggabungkan proposisi. Jadi penyelidikan dari logika atau mantik ini kawan-kawan tidak lain adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran lewat apa kawan-kawan? Lewat pemikiran ya, lewat pemikiran atau dalam pemikiran, lewat struktur dan relasi proposisi. Jadi penyelidikan logika itu kawan-kawan dari aktivitas manusia dengan membandingkan, menganalisis, dan menggabungkan proposisi ini kawan-kawan menjadikan aktivitas manusia itu dalam kerja logika atau mantik itu kawan-kawan itu mencari kebenaran dalam pemikiran khususnya. Jadi yang dicari kebenaran itu dalam kerangka pemikiran
lewat apa? Struktur dan relasi proposisi-proposisi yang ada, kawan-kawan. Jadi itu kawan-kawan arti pikiran yang kemudian diselidiki oleh logika. Jadi logika pengen mencari satu kebenaran dalam pemikiran lewat apa? Lewat struktur dan relasi proposisi. Proposisi apa, kawan-kawan? Proposisi adalah struktur kata-kata, susunan kata-kata yang memuat pikiran. Jadi informasi pengetahuan kita itu tidak lain adalah kumpulan dari proposisi-proposisi yang ada. Itu kawan-kawan. Itu sedikit penjabaran terkait arti pikiran, terkait dengan konsep menyusun proposisi-proposisi yang baik dan benar. Nanti ada pembahasannya dalam bab berikutnya. Itu saja kawan-kawan dalam subbab yang ketiga ini, dalam bab yang pertama pendahuluan, yaitu tentang arti pikiran. Selanjutnya nanti kepada subbab yang keempat kita akan berbicara tentang arti benar itu seperti benar itu dalam konsep logika itu seperti apa. Itu saja kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selalu terbuka dengan apapun itu, kritik, saran, wawasan-wawasan atau tambahan yang lain. Itu saja kawan-kawan. Akhir kata, billahi taufiq.